Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassolihin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 7 di dalam surat At-Takatsur. Sekarang dilanjutkan ke ayat 8 di dalam surat At-Takatsur. Ayat 8 ini ayat yang terakhir di dalam surat At-Takatsur. Alhamdulillah, satu demi satu, ayat demi ayat, alhamdulillah di dalam surat At-Takatsur sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-8. Alhamdulillah, ayat yang pertama dan sampai ke-7 udah dilampaui semua. Sekarang dilanjutkan ke ayat 8, yaitu di dalam surat At-Takatsur, yaitu ayat yang terakhir, ayat 8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im, yang artinya kemudian pada hari itu niscaya benar-benar kamu akan ditanya tentang kenikmatan apa yang diterima ketika di dunia. Seluruh makhluk namanya manusia itu entar mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu kalau udah ada di dalam dunia.
Tapi Sang Pencipta itu tidak mempertanyakan tentang diterimanya kenikmatan-kenikmatan itu. Tapi seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, khususnya manusia, semuanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan semua di dalam dunia ini. Kenikmatan yang utama yaitu kesehatan. Kenikmatan yang kedua kesempurnaan. Kenikmatan yang ketiga kenormalan. Karena umat manusia itu dikasih kenikmatan-kenikmatan itu bermacam-macam ragam. Tergantung umat manusianya yang diterimanya. Tapi kenikmatan-kenikmatan yang paling terutama yaitu kenikmatan-kenikmatan kesehatan. Lalu kenikmatan-kenikmatan yang kedua yaitu kesempurnaan bentuk wujud umat manusia. Lalu kenikmatan yang ketiga yaitu umat manusia mendapatkan tentang kenikmatan-kenikmatannya di dalam hidupnya, tentang wujudnya, tentang kenikmatannya, tentang kenormalannya. Jadi umat manusia bila normal itu pasti nikmat, bila sempurna itu pasti nikmat, bila sehat itu dipastikan nikmat. Orang kaya belum tentu nikmat kalau badannya, pikirannya itu tidak tenang. Orang kaya juga tidak nikmat bila keadaan wujudnya tidak sempurna. Bila umat manusia tidak mendapatkan tentang kenikmatan-kenikmatan, semuanya umat manusia itu pasti mendapatkannya. Karena kenikmatan-kenikmatan yang utama, contohnya untuk mendapatkan keindahan-keindahan di dalam dunia ini, yang khususnya di dalam tubuh umat manusia ini, keindahan-keindahan yang utama yaitu kenikmatan-kenikmatan penglihatan umat manusia itu yang sempurna, itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Lalu umat manusia mendapatkan pendengaran-pendengaran, mendapatkan penciuman-penciuman, mendapatkan mulut bisa bergerak, bisa buat memakan. Itu juga kenikmatan-kenikmatan. Umat manusia bisa mengeluarkan hadas kecil dan hadas besar, juga itu kenikmatan-kenikmatan. Tapi umat manusia itu yang paling dicari di seluruh dunia, yang paling dicari oleh umat manusia di seluruh dunia itu adalah harta, adalah tahta, adalah wanita. Seluruh umat manusia itu pasti mencari harta, tahta, wanita. Kalau di dalam tingkatan-tingkatan umat manusia itu, bila mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu umat manusia itu, itulah yang menikmati di dalam perjalanan hidupnya. Karena umat manusia bila memiliki harta, bila memiliki tahta, bila memiliki kepintaran, tapi tidak bisa menahan hawa nafsunya, nafsu birahi. Itu semuanya umat manusia itu bila tidak bisa menahan nafsu birahi itu, entar umat manusia itu akan hancur. Umat manusia itu akan tidak ada harganya oleh seluruh teman-temannya, seluruh kerabatnya, seluruh tetangganya. Bila orang yang melakukannya itu orang yang berilmu, orang yang pintar, orang yang memiliki tahta, orang yang memiliki jabatan, orang kaya, lalu melakukan tentang hawa nafsu itu. Karena umat manusia itu
mulia karena hawa nafsu, sengsara karena hawa nafsu. Karena seluruh umat manusia itu yang dicari, bila orang udah mendapatkan kepintaran-kepintaran, lalu mendapatkan kekayaan-kekayaan, lalu mendapatkan jabatan-jabatan, lalu ujung-ujungnya mencarinya yang paling terakhir, yaitu wanita-wanita. Tapi bila umat manusia tidak bisa menahan tentang kenikmatan-kenikmatan itu, entar hancurlah umat manusia itu karena wanita. Karena wanita-wanita itu penggoda yang paling utama di dalam dunia ini. Karena kenikmatan-kenikmatan umat manusia itu adanya di diri wanita-wanita itu. Karena umat manusia itu bila banyak harta, memiliki jabatan, memiliki ilmu, entar ujung-ujungnya yaitu nafsu birahi. Nafsu-nafsu itulah yang menggoda umat manusia di seluruh jagat ini, yang paling berbahaya. Karena nafsu-nafsu itu bisa menghancurkan kita semua ini. Karena nafsu itu godaan-godaan yang paling utama di diri umat manusia. Di dalam surat At-Takatsur ayat 8 ini, summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu niscaya benar-benar kamu akan ditanya tentang kenikmatan apa yang diterima ketika di dunia ini. Jadi umat manusia itu kenikmatan-kenikmatan itu, bila umat manusia itu sehat walafiat, lalu sempurna bentuk wujudnya, lalu kenormalan bentuk wujudnya, lalu memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki tahta, lalu memiliki wanita-wanita, itulah yang terakhir. Karena ujung-ujung umat manusia mencari sebanyak apapun, ujung-ujungnya mencarinya wanita. Bila umat manusia jabatan-jabatan yang tinggi juga, ujung-ujungnya mencari wanita. Bila umat manusia sepintar apapun, ujung-ujungnya mencari wanita. Jadi godaan-godaan umat manusia yang utama itu adalah wanita. Bila umat manusia sudah mendapatkan harta, tahta, ilmu, yang terakhirnya juga pasti ada wanita. Karena di dalam ilmu ada wanita, di dalam harta ada wanita, di dalam tahta ada wanita, di dalam harta juga ada wanita. Karena di dalam keempat itu semuanya ujung-ujungnya wanita. Jadi segala sesuatu godaan-godaan umat manusia yang paling utama itu adalah wanita, wanita, wanita. Karena bibit umat manusia itu tergodanya oleh Siti Hawa. Jadi kita semua ini sebagai turunan-turunannya juga dipastikan mendapatkan godaan-godaan, cobaan-cobaan tentang wanita. Lalu dilanjutkan dengan sepa sesu seucap menusane. Lalu dilanjutkan dengan mem tesija berma ing perjalanane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan lam jaberlah maknanya jalan. Jadi kita semua sebagai yang memeluk agama Islam, sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti perjalanan-perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga itu seorang manusia. Seorang manusia itu bisa berbicara baik, bisa berbicara buruk.
Karena umat manusia itu dipastikan mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam perjalanannya, semuanya umat manusia itu pasti mempunyai kesalahan dan kebenaran. Kayak Nabi Muhammad SAW juga memiliki kesalahan, apalagi kita semua orang awam dipastikan banyak kesalahan-kesalahan di dalam perjalanan umat manusia. Karena seorang nabi, seorang rasul, utusan-utusan Sang Pencipta memiliki kesalahan-kesalahan. Bila ada seorang nabi itu tidak memiliki kesalahan-kesalahan, berarti umat manusia itu tidak mengerti tentang makhluk. Namanya makhluk itu dipastikan mempunyai kesalahan-kesalahan. Karena umat manusia itu terdirinya dari 4 inti. Karena 4 inti itu dari Nabi Adam alaihi salam. Kalau umat manusia yang diciptakan di dalam dunia ini semuanya dari nafsu dan keinginan. Kita semua ini terciptanya dari nafsu, keinginan kedua orang tua kita. Itulah terciptanya diri kita ini. Lalu mengikuti tentang bahan-bahan dari kayak Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari bahan Nabi Adam Siti Hawa itu, bila Nabi Adam inti tanah, inti nur, inti api, inti cahaya. Kalau Siti Hawa inti tanah dan nafsu. Karena Hawa itu nafsu. Jadi semuanya terdirinya dari kita ini yang tercipta dari alam dunia ini, lahirnya dari alam dunia ini, terciptanya dari nafsu dan keinginannya. Karena asal usulnya kayak Nabi Adam dan Siti Hawa itu menciptakan diri kita ini dari keinginan dan nafsunya. Nabi Adam memiliki keinginan dan nafsu. Kayak Nabi Adam memiliki nafsu dan keinginan, Siti Hawa memiliki nafsu dan keinginan. Terjadilah pembentukan turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Seluruh nabi yang ada di dalam dunia ini, yang dilahirkan di dalam dunia ini, yang diciptakan di dalam dunia ini, memiliki nafsu semua, memiliki salah semua, memiliki kebenaran semua, memiliki kebaikan semua. Karena terciptanya dari nafsu dan keinginan, terciptanya dari inti tanah, inti nur, inti api, dan inti cahaya. Inti tanah itu namanya nafsu, inti api itu amarah, inti cahaya itu kebaikan, inti nur itu kebijakan. Jadi segala sesuatu umat manusia itu pasti 2 unsur semua, tidak ada yang 1 unsur. Jadi saya menceritakan tentang nabi. Bila ada seorang yang menceritakan tentang nabi itu tidak mempunyai kesalahan-kesalahan. Bila ada orang yang menceritakan seorang nabi itu yang paling suci, itu jangan dipercayai. Karena seorang nabi pun memiliki kesalahan-kesalahan, memiliki kebenaran-kebenaran. Bila nabi itu yang dinyatakan suci, berarti nabi itu tidak memiliki kesalahan-kesalahan. Bila ada orang yang bilang nabi itu yang paling benar, berarti nabi itu tidak memiliki kesalahan-kesalahan. Tapi di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil, dan di dalam kitab Pancarorib Sejadurib menegaskan bahwa makhluk yang ada di dalam dunia ini, yang dilahirkan di dalam dunia ini, semuanya memiliki kesalahan, semuanya memiliki kebenaran. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar, tidak ada yang suci nama makhluk itu. Yang paling suci itu Gusti Allah, yang paling suci itu Sang Pencipta, yang paling suci itu Ingkustine. Bila makhluk-makhluknya itu tidak ada yang suci.
Lalu dilanjutkan dengan te pasetu, tujuan menusane. Lalu dilanjutkan dengan sin mati, Gusti Allah gawe ing satuhune. Lalu dilanjutkan dengan amja jaber a, ing atase Gusti. Tujuan-tujuan umat manusia, Gusti Allah gawe ing satuhune manusia, semuanya diatasi semua di dalam dunia ini. Karena seluruh agama, seluruh keyakinan, seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini, semuanya diatasi semua oleh Sang Pencipta, oleh ing Gustine, oleh Gusti Allah. Semua tuntunan-tuntunan umat manusia itu semuanya memiliki agama-agama, memiliki kitab-kitab. Karena umat manusia bila ada agama pasti ada kitab-kitabnya. Bila ada orang yang bilang agama-agama itu dari Sang Pencipta atau ing Gustine atau Gusti Allah, jangan dipercayai. Karena agama-agama yang terkenal itu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Itu semuanya bukan agama-agama Sang Pencipta. Itu bukan agama-agama ing Gustine. Itu bukan agama-agama Gusti Allah. Itu agama-agama itu didirikan oleh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bila kitab-kitabnya itu dari Sang Pencipta semua, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu semuanya dari Sang Pencipta. Cuman di dalam kitab-kitab itu memperjelaskan bahwa di dalam kitab itu ada tulisannya. Di dalam tulisan itu menerangkan tentang ini yang baik, ini yang buruk. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya tentang apa yang dipilih. Karena di dalam kitab Al-Quran, atau di dalam kitab Injil, atau di dalam kitab Zabur atau Taurat, semuanya menceritakan tentang di dalam kitab itu, menerangkan ini yang baik, menerangkan ini yang buruk. Di dalam kitab itu hanya sekedar tulisan-tulisannya. Bila umat manusia mempercayai tentang tulisan-tulisan itu, lalu menggerakkan diri umat manusianya, lalu umat manusia itu menjalankannya yang baik, berarti alhamdulillah umat manusia itu memperjalankannya yang baik. Bila umat manusia memperjalankannya yang buruk, berarti umat manusianya Masya Allah menjalankannya yang buruk. Padahal Sang Pencipta itu memberitahu ini yang baik, ini yang buruk. Terserah umat manusianya. Bila umat manusianya itu mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah, mendapatkan faidah tentang pengertian-pengertian tentang kitab, entar umat manusia itu memperjalankannya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Bila umat manusia itu tidak mendapatkan faidah, hidayah, barokah dari Sang Pencipta, entar yang diambil itu keburukan-keburukan. Jadi segala sesuatu itu mendapatkan hidayah-hidayahlah yang penentuan-penentuannya. Bila umat manusia itu mendapatkan hidayah lalu langsung dilakukan, berarti itu baik. Bila umat manusia itu mendapatkan hidayah tapi tidak dilakukan, berarti umat manusia itu kurang baik. Karena penentuan-penentuan umat manusia itu di dalam tingkah laku perilakunya, bukan karena agamanya, bukan karena kitabnya. Agama-agama itu hanya sekedar simbol, hanya sekedar tulisan-tulisan. Karena agama itu tidak bisa mengajari tentang apapun. Tidak bisa ini yang baik atau ini yang buruk tentang agama itu.
Tidak bisa. Yang bisa itu adalah kitab-kitabnya. Kalau agama-agama itu hanya simbol. Kalau di daerah Indonesia itu contohnya itu bendera merah putih. Lalu di dalam bendera merah putih itu ntar ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 45. Itu contohnya. Bila orang Islam, agamanya Islam, berarti benderanya Islam. Lalu di dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Quran. Jadi yang bisa membenarkan, jadi yang bisa menyalahkan, itu di dalam kitabnya. Bila umat manusia menjalankan kebenaran, berarti umat manusia itu benar. Bila umat manusia menjalankan kesalahan, berarti itu umat manusia itu menjalankan kesalahan. Berarti umat manusia itu salah. Kalau kitab-kitabnya, kalau agama-agamanya itu tidak bisa menyalahkan, tidak bisa membenarkan. Kitab-kitab itu tidak ada yang suci. Kitab-kitab itu tidak ada yang suci. Karena memang kitab-kitab itu dari Sang Pencipta. Kata orang-orang, kalau kitab-kitab suci itu seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, katanya kitab suci. Padahal kitab-kitab itu tidak ada yang suci. Karena kitab-kitab itu hanya bisanya menerangkan tentang ini yang baik, ini yang buruk. Tidak bisa menjelaskan apa-apa. Yang bisa menjelaskan itu umat manusianya. Yang bisa menggerakkan itu umat manusianya. Yang menjalankan itu umat manusianya. Kalau Al-Qur'annya atau Injilnya atau Zaburnya atau Tauratnya itu berdiam diri, tidak bisa berjalan, tidak bisa terbang, tidak bisa berbicara. Yang bisa itu umat manusianya. Agama-agama apapun seperti agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan-keyakinan yang lain, semuanya tidak bisa membenarkan tentang umat manusia. Karena agama-agama itu sebuah simbol, hanya berdiam diri, hanya tulisan, tidak bisa bergerak kemana-mana. Agama-agama itu berdiam diri. Agama-agama itu tidak bisa terbang, tidak bisa berbicara, tidak bisa ke sana kemari. Agama-agama itu semuanya itu simbol-simbol semua. Tidak ada yang bisa berbicara. Jadi kalau ada orang agama Islam itu agama Allah, berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang itu. Kalau agama-agama itu agama Sang Pencipta, agama yang Gusti ini agama Gusti Allah, berarti Sang Pencipta itu berarti makhluk-makhluk kalau memiliki agama. Karena kebanyakan ada orang yang bilang agama Islam ini agama Allah. Bila agama Islam ini agama Allah, berarti Allah itu seorang makhluk. Kalau makhluk itu harus memiliki agama, harus memiliki keyakinan. Tapi Allah itu Sang Pencipta, tapi Allah itu Gustine. Bila Gusti Allah itu memiliki agama, entar yang menilai itu siapa? Entar yang menimbang itu siapa? Jadi saya menegaskan di dalam kitab saya ini, di dalam ketiga kitab saya ini menerangkan, di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancorep Sejati Nuurip, agama-agama itu bukan agama Sang Pencipta, bukan agama Gustine, bukan agama Allah, tapi agama-agama manusia. Karena agama-agama itu didirikan umat manusia. Bila agama-agama itu agama Sang Pencipta, berarti Sang Pencipta itu makhluk. Padahal di dalam kitab Insan Hamil dan Nurjati dan Pancorep Sejati Nurip,
Alif iku ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a ing atase Gusti. Semuanya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya diatasi semua. Lalu alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Lalu dilanjutkan alif paseu ing dadi utusane Gusti. Jadi bila agama-agama itu agama Sang Pencipta, agama ing Gustine agama Allah, berarti Allah itu makhluk. Tapi di dalam ketiga kitab saya ini, kalau Sang Pencipta itu tidak ada wujudnya, kalau Sang Pencipta itu tidak memiliki agama, tapi Sang Pencipta itu penampung-penampung agama-agama dari makhluk-makhluknya. Karena di dalam alif jari ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi bila umat manusia tentang agama lalu digabungkan dengan Sang Pencipta, itu berarti penafsirnya kurang pas. Berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang itu. Yang memiliki agama itu makhluk-makhluk, bukan Sang Pencipta. Jadi saya menegaskan sekali lagi, bila ada orang yang menerangkan tentang agama Islam itu agama Allah, berarti itu salah besar. Karena agama Islam itu didirikan oleh umat manusia. Kalau Allah itu atau Sang Pencipta itu atau Gustinya itu tidak memiliki agama-agama, tapi memilikinya penampung-penampung dari agama-agama makhluk-makhluknya yang diciptakannya. Bila ada orang yang menyatakan tentang tempat ibadah-ibadah, contohnya Mekah itu ada Ka'bah, contohnya masjid, contohnya musola. Kebanyakan orang menerangkan tentang musola, masjid atau Ka'bah, itu tempatnya Baitullah. Itu salah besar. Karena Sang Pencipta itu tidak memiliki tempat dimanapun, tergantung Gustinya saja. Bila Sang Pencipta atau Gustinya atau Gusti Allah memiliki tempat, berarti Gusti Allah, Sang Pencipta atau Gusti ini berarti itu makhluk. Tapi kalau umat manusia memahami tentang itu, berarti penafsirannya salah. Yang aslinya musola, masjid atau Ka'bah itu tempatnya untuk beriktikaf, tempatnya untuk bermunajat, tempatnya untuk bermohon. Itulah tempat yang bagus, yang baik dan yang benar. Permohonan umat manusia itu dimanapun boleh, tapi yang baiknya, alangkah baiknya itu di tempat-tempat seperti itu, seperti musola atau masjid atau Ka'bah. Jadi bila ada orang tempat-tempat itu tempatnya Gusti Allah atau tempatnya Sang Pencipta atau tempatnya Gusti ini, berarti umat manusia itu penafsirannya kurang pas, berarti penafsirannya kurang benar tentang Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, cuman adanya nama, diadakan oleh kita ini. Karena saya hidup di dalam dunia ini karena Sang Pencipta. Seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini hidupnya oleh Sang Pencipta. Langit dibuat oleh Sang Pencipta, bintang bulan dibuat oleh Sang Pencipta, matahari dan mega itu dibuat oleh Sang Pencipta, alam semesta itu dibuat oleh Sang Pencipta. Bila umat manusia tidak mengakui tentang Sang Pencipta, berarti umat manusia itu salah besar.
Jadi yang diadakan itu namanya, bukan wujudnya. Karena wujud-wujud Sang Pencipta itu tidak ada kalau datnya itu ada. Karena asal usulnya dari kain Nabi Adam dan Siti Hawa itu dat Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Inggusine itu diadakan, ditempelkan di dalam datnya kain Nabi Adam alaihi salam. Waktu kain Nabi Adam alaihi salam mau memakan buah huldi, lalu udah kemakan, udah sampai tenggorokan, lalu dihetaklah oleh Sang Pencipta atau Inggusine atau Gusti Allah. Berhentilah buah huldi itu di tenggorokan, lalu jadilah memanik-memanik di kita semua ini. Lalu Siti Hawa udah dimakan, lalu sampai dada, lalu berhenti, lalu tumbuhlah buah dada. Jadi dat Sang Pencipta itu adanya waktu itu, lalu sampai sekarang juga ada. Jadi dat Sang Pencipta itu ada semenjak Nabi Adam alaihi salam melakukan kesalahan-kesalahan, melanggar larangan-larangan dari Sang Pencipta. Disitulah dat Sang Pencipta itu timbul. Tapi kalau wujudnya, kalau bentuknya, kalau warnanya itu tidak ada yang tahu dimanapun. Tapi kalau dat Sang Pencipta itu ada di dalam diri umat manusia, seluruh umat manusia itu pasti ada dat Sang Pencipta semua. Karena semuanya itu dari turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam semua. Karena bibit umat manusia mendapatkan dat itu dari Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Jadi kita semua ini, bila ada orang yang menyatakan bahwa agama Islam itu agama Allah, jangan dipercayai. Karena bila agama Allah itu Islam, Islam itu agama Allah, berarti Allah itu makhluk. Karena Sang Pencipta atau Inggustina atau Gusti Allah yang benar itu adalah penampung-penampung dari agama-agama makhluk-makhluknya. Bila ada orang yang menyatakan tentang tempat-tempat ibadah itu rumah Baitullah, contohnya Mekah di Ka'bah, contohnya di masjid-masjid atau musola, itu tempat-tempat Baitullah, tempatnya Gusti Allah, itu salah besar. Karena bila Sang Pencipta memiliki tempat, berarti Sang Pencipta itu makhluk. Sang Pencipta itu tempatnya permohonan-permohonan, tempatnya meminta-meminta seluruh makhluk. Tapi yang benar itu seluruh umat manusia, seluruh makhluk namanya manusia. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya tempat-tempat beritikafnya, tempat-tempat ibadahnya, tempat-tempat memohonnya, tempat-tempat memintanya di masjid-masjid atau di musola-musola atau di Ka'bah. Itu semuanya alangkah baiknya, alangkah bagusnya, alangkah benarnya. Bila permohonannya bisanya di rumah, bisanya di jalan, bisanya di kebun, bisanya di tempat-tempat lain, itu juga tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Itu semuanya itu tergantung umat manusianya. Tapi bila ada orang yang bilang tempat-tempat itu tempatnya Baitullah, berarti umat manusia itu kurang baik, kurang bagus, kurang benar. Karena Sang Pencipta itu dibandingkan dengan makhluk-makhluknya, dengan cipta-ciptaannya. Kalau makhluk-makhluknya, kalau cipta-ciptaannya itu dipastikan memiliki tempat. Tapi kalau Sang Pencipta itu tidak ada yang tahu tempatnya di mana. Karena wujudnya, bentuknya, warnanya itu tidak ada yang tahu. Cuman nama juga itu diadakan oleh makhluk-makhluknya, oleh umat manusia. Karena di dalam sholat
contohnya sholat fardu, sholat duhur. Usolli fardul duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Jadi diadakan nama Allah, diadakan nama Sang Pencipta di depan mata, bukan wujudnya. Kalau wujudnya itu tidak ada yang tahu, siapapun, warna pun, bentuknya itu tidak ada yang tahu. Cuman namanya Sang Pencipta itu diadakan di depan mata. Saya dikasih kenikmatan-kenikmatan di dalam dunia ini, itu pun diadakan, bahwa alam dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta, bahwa ada Sang Pencipta itu. Cuma nama, bentuk, wujud, warna itu tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Bila ada yang tahu tentang Ingustine, tentang Gusti Allah, tentang Sang Pencipta, berarti umat manusia itu salah besar. Berarti umat manusia itu udah salah yang paling terbesar, karena bisa melihat Sang Pencipta. Bila makhluk bisa melihat Sang Pencipta, berarti Sang Pencipta juga itu makhluk. Karena Sang Pencipta itu gaib. Gaib itu tidak bisa terlihat oleh siapapun, oleh makhluk siapapun seperti manusia. Bila umat manusia bisa mengetahui tentang Allah, tentang Ingustine, tentang Sang Pencipta, bila tahu bentuk wujudnya begini, bentuknya begini, berarti umat manusia itu salah besar. Bila Sang Pencipta itu diketahui oleh makhluk-makhluknya, berarti itu bukan Sang Pencipta, berarti itu makhluk juga Sang Pencipta itu. Yang Pencipta itu tidak terlihat oleh siapapun. Jadi bila ada orang yang bilang seperti itu, jangan dipercayai, berarti umat manusia itu telah bohong besar. Karena Sang Pencipta itu tidak bisa terlihat tentang apapun, tentang warna, tentang wujud, tentang bentuk itu tidak terlihat. Hanya suara menggelegar bila telah mengutusan tentang utusan-utusannya seperti nabi-nabi. Karena di dalam alif baseu ing dadi utusane Gusti. Ing dadi utusane Gusti itu adalah seorang nabi-nabi. Jadi seluruh nabi itu diperintahkan oleh Sang Pencipta itu hanya suara menggelegar, bukan bentuk wujudnya, bukan bentuk warnanya, bukan yang lain-lainnya, hanya suara menggelegar. Bila ada orang yang bilang seorang kayak Nabi Muhammad SAW sampai naik ke langit pitu, katanya bisa melihat Sang Pencipta, itu bohong besar. Kayak Nabi Muhammad SAW itu naik ke langit pitu itu diperintahkan untuk melakukan ibadah-ibadah. Hai Muhammad, kamu aku kasih kesehatan, kamu kasih umur panjang, aku kasih kenikmatan, kebutuhan apapun aku kasih. Jadi aku beri tugas untukmu. Jadi kamu harus melakukan ibadah-ibadah untukku, yaitu 50 waktu. Di dalam 50 waktu itu, kayak Nabi Muhammad SAW bertanya terhadap Sang Pencipta, apa itu 50 waktu Gusti? 50 waktu itu kamu harus melakukan ibadah terhadapku untuk membalas budi. Karena kamu dikasih kesehatan, umur panjang, kenikmatan, dan keperluan apapun itu dikabulkan semua oleh Sang Pencipta. Jadi kamu harus melakukan ibadah 50 waktu. Jadi kamu melakukan ibadah 50 waktu itu adalah pulang terimanya umat manusia itu terhadap Sang Pencipta. Jadi seluruh ibadah-ibadah itu adalah pulang terimanya terhadap Sang Pencipta. Jadi bila ada orang yang bilang kayak Nabi Muhammad SAW bisa melihat tentang Sang Pencipta, itu berarti bohong besar.
Jadi umat manusia itu jangan mempercayai bahwa makhluk itu bisa bertemu terhadap Sang Pencipta atau Gusti atau Gusti Allah. Jadi jangan mempercayai sedikit pun, karena seorang makhluk itu tidak akan bisa melihat tentang yang Sang Pencipta atau yang Gustine atau Gusti Allah. Tidak akan bisa sampai kapanpun. Tentang hari akhir entar besok pun itu tidak akan bisa terlihat Sang Pencipta itu. Hanya bisa melihat Sang Pencipta terhadap makhluk-makhluknya. Ini yang perbuatannya baik, ini perbuatannya yang buruk. Itu tergantung umat manusianya entar besok. Sang Pencipta hanya menimbang, hanya melihat tentang perbuatan-perbuatan makhluk-makhluknya. Jadi di dalam huruf T itu tujuan manusane. Tujuan manusane itu tergantung umat manusianya. Tujuan umat manusia itu tidak ada yang lain. Itu terhadap Gustine yang mengatasi semua di dalam amjaja ber'a ing atase Gusti. Lalu dilanjutkan dengan sin mati Gusti Allah gawe ing satuhune manusia. Jadi tujuan umat manusia itu tidak ada yang lain selain ing atase Gusti. Ing atase Gusti itu semuanya yang mengatasi itu Sang Pencipta, ing Gustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan lampa selung maknanya lurus. Lalu dilanjutkan dengan nun tesejaberna ing perjalanan saking Gustine. Lalu dilanjutkan dengan ya jaberya perjalanan manusianya. Jadi menerangkan tentang makhluk, menerangkan tentang Sang Pencipta. Yang paling lurus itu Sang Pencipta ing perjalanannya. Karena di dalam lampai selung maknanya lurus, yang paling lurus itu Sang Pencipta. Baik dikasih, buruk dikasih, seluruh makhluk yang diciptakannya semuanya dikasihi semua, disayangi semua. Itu terserah makhluk-makhluknya, itu terserah cipta-ciptaannya, entar yang mendapatkannya baik dikasih, buruk dikasih. Karena ing perjalanan saking Gustine itu adalah ulas asih di dalam Rahman dan Rahimnya. Lalu dilanjutkan ya jaberya perjalanan manusianya, itu tergantung umat manusianya perjalanannya bagaimana. Karena perjalanan manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Semuanya itu dipasrahkan di dalam huruf wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Jadi Gusti Allah memasrahkan terhadap umat manusia. Karena umat manusia itu jalannya ada dua, ada baik dan ada buruk. Jadi Gusti Allah gawe lingkungan kebaikan, lingkungan keburukan itu dibuatkan juga. Lingkungan itu tidak yang baik saja yang dibuat, yang buruk juga dibuat. Jadi segala sesuatu perbuatan umat manusia itu ada lingkungannya. Contohnya pada malam hari ini di dalam huruf wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan pengajian ini, lingkungan pengawasan ini berarti lingkungan kebaikan, lingkungan kebenaran. Karena di dalam pengawasan atau pengajian itu tidak ada mungkin mengajarkannya yang buruk, pasti mengajarkannya yang baik. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar maknanya Muhammad. Jadi seorang kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Gusti Allah. Karena di dalam alif paseu ing dadi utusane Gusti, yaitu seorang nabi. Jadi kita semua ini orang Islam. Kita semua ini memiliki seorang nabi. Nabinya Muhammad. Agamanya Islam, kitabnya Al-Quran. Jadi kita semua ini di dalam lingkungan kayak Nabi Muhammad SAW. Karena kita semua ini menganutnya agama Islam, memegangnya kitab Quran, menganutnya kayak Nabi Muhammad SAW.
Jadi Gusti Allah di dalam wawamati, Gusti Allah gawe lingkungan kita semua ini dibuat untuk mengikuti lingkungan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan amja jari ing badane Gusti. Ing badane Gusti itu tidak ada yang tahu. Karena ing badane Gusti itu tidak bisa terlihat. Ing badane Gusti itu tidak ada warnanya, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya apapun. Jadi tidak ada yang tahu bentuk, wujud atau warnanya atau wujud apapun. Gusti itu tidak ada yang tahu. Lalu dilanjutkan dengan dal tangwan jareden ing dalam pedomane menusane, Pedoman menusane itu tergantung umat manusianya. Bila mempercayai bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Gusti Allah, utusan Sang Pencipta, utusan ing Gustine, harus dipegang ing dalam hati, ing dalam pikirannya, itu dipegang erat-erat di dalam perjalanannya, di dalam ilmunya, di dalam tingkah lakunya. Yang dipegang apa, yang dianut apa, yang diperjalankan apa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bila kita semua ini sebagai kaumnya, karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu udah jadi utusan Sang Pencipta. Karena seorang Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai seorang Rasul dan seorang Nabi. Rasul itu utusan. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Sang Pencipta. Jadi kita semua ini sebagai pengikutnya, sebagai penganutnya, sebagai kaumnya harus mengikuti tingkah laku, perilaku kanjeng Nabi Muhammad SAW yang baiknya, yang benarnya, dan yang mulianya. Karena seorang Nabi pun pasti mempunyai kesalahan. Saya bilang begitu. Karena seorang nabi itu seorang makhluk. Kalau makhluk itu pasti memiliki kesalahan. Karena seorang makhluk itu dipastikan jalannya ada dua. Kadang baik, kadang tidak. Kadang buruk, kadang tidak. Itulah yang saya bilang, yang baik diambil, yang buruk aja. Yang buruk itu jangan diambil. Jadi semuanya umat manusia itu semuanya itu ada dua perjalanannya. Karena di dalam ain jaba'a ing Gustine itu menunjukkan terhadap makhluk-makhluknya itu dipastikan adanya jalannya dua, tidak ada yang satu. Karena makhluk-makhluk umat manusia itu jalannya ada dua, kadang baik, kadang buruk. Jadi yang baik ikuti, yang buruk jangan. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya tentang apa. Lalu dilanjutkan dengan nun jareni ing kekuasaan Gustine. Lalu dilanjutkan dengan nun tasijabna ing perjalanan ing saking Gustine. Jadi perjalanan kekuasaan ing Gustine itu semuanya udah dijalankan semua oleh ing Gustine, udah dilaksanakan oleh ing Gustine. Lalu dilanjutkan dengan ain jari ing atase Gusti. Semuanya ing atase Gusti itu semuanya udah dijalankan. Gusti Allah mengutus kanjeng nabi-nabi atau mengutus utusan-utusannya, semuanya udah diatasi semua. Seluruh nabi yang diturunkan oleh Sang Pencipta itu semuanya diatasi semua. Semuanya udah diberi semua tentang keyakinan, tentang agama, tentang kitab. Karena tentang agama, tentang kitab, tentang keyakinan, itu semuanya itu dari manusia. Kalau umat manusia itu memiliki keyakinan, memiliki kitab, memiliki agama. Kalau ing Gustine itu tidak memiliki agama-agama, tidak memiliki keyakinan-keyakinan, tidak memiliki kitab-kitab. Karena agama-agama itu untuk umat manusia, kitab-kitab itu untuk umat manusia, keyakinan-keyakinan itu untuk umat manusia.
Kalau Sang Pencipta itu adalah yang berkuasa. Karena Sang Pencipta itu yang paling berkuasa, yang merajai seluruh alam ini. Semuanya tergantung Sang Pencipta. Yang berkuasa itu Sang Pencipta. Yang maha besar itu Sang Pencipta. Yang maha adil itu Sang Pencipta. Yang maha mulia itu Sang Pencipta. Yang maha welas hati itu juga Sang Pencipta. Jadi seluruh makhluk itu tidak akan bisa menandingi kewelas asian, menandingi kebesaran, menandingi keadilan Sang Pencipta itu. Namanya makhluk-makhluk itu tidak akan bisa menandingi apapun tentang apapun. Karena Sang Pencipta itu seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, semuanya yang didirikan, yang dibangun, yang dibentuk itu oleh Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Karena al-ain jari'i ing atase Gusti. Jadi yang mengatasi seluruh alam di dalam dunia ini, semuanya yang mengatasi, semuanya yang membuat itu adalah ing Gustine. Itu adalah Gusti Allah, itu adalah Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Lalu dilanjutkan mim, maknanya Muhammad. Jadi di dalam alam maksar itu entar berkumpulnya makhluk-makhluk namanya manusia. Bila ada orang yang bilang kaum ini ikut kaum ini, kaum ini ikut kaum ini, itu penafsiran-penafsiran yang salah, penafsiran-penafsiran yang kurang benar. Kata orang-orang, bila saya menganutnya kain Nabi Muhammad SAW, entar mengikuti kain Nabi Muhammad SAW. Bila kaumnya kain Nabi Isa, mengikuti kain Nabi Isa. Kaumnya kain Nabi Daud, entar mengikuti kain Nabi Daud. Kaumnya kain Nabi Musa, entar mengikuti kaum Nabi Musa. Kaumnya kain Nabi Ibrahim atau Ismail atau Yusuf atau Yunus atau Zakaria atau Harun, semuanya entar mengikuti semua apa yang nabi-nabi itu. Jadi bila ada orang seperti itu penafsirannya berarti kurang pas. Entar besok semuanya dikumpulkan di alam maksar itu. Khususnya kita semua ini orang Islam, khususnya penganutnya, pengikutnya kayak Nabi Muhammad SAW. Bila ada orang entar bilang, bila di alam maksar dikumpulkannya sama Nabi Muhammad SAW, itu penafsirannya kurang pas di dalam penafsirannya. Di alam maksar itu memikirkannya diri sendiri semua, bukan memikirkan entar pengikut siapa, penganut siapa. Itu tidak bisa dipikirkan tentang itu entar besok. Itu tergantung ing dirinya semua. Kaumnya kayak Nabi Muhammad entar mengikuti ing dirinya semua. Semuanya umat manusia itu memikirkan dirinya semua, tidak mengikuti nabi-nabinya. Jadi entar besok di akhir zaman, bila tidak ada kehidupan di dalam dunia ini, entar di alam maksar itu, entar seluruh nabi, seluruh umat manusia itu memikirkannya diri sendiri semua, tidak memikirkan pengikutnya, tidak memikirkan kaumnya, tidak memikirkan penganutnya, semuanya memikirkannya diri sendiri. Karena kenikmatan itu entar besok untuk dirinya sendiri. Tersiksanya atau keburukan itu untuk dirinya sendiri. Itu semuanya itu tergantung perbuatan-perbuatannya di masa hidupnya, perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Entar mendapatkan pembalasan-pembalasannya. Entar kalau udah waktu-waktunya. Itu semuanya berpikirnya
itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan penerangan-penerangan di dalam pengajian malam hari ini di dalam surat At-Takatsur ayat 1 sampai ayat 8, mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya, karena di dalam ayat 8 ini menerangkan tentang agama, menerangkan tentang kitab, menerangkan tentang ibadah, menerangkan tentang Sang Pencipta. Karena di dalam surat ini kekuasaan Gusti Allah, kekuasaan Sang Pencipta. Bila ada umat manusia yang menyatakan bahwa Sang Pencipta atau Gusti Allah memiliki agama, berarti penafsirannya kurang pas dan kurang benar. Bila umat manusia menyatakan bahwa agama ini agama Allah, berarti Allah itu makhluk bila menyatakan seperti itu. Karena Allah itu tidak memiliki agama, tapi Allah itu menampung agama-agama dari makhluk-makhluknya. Bila ada orang yang bilang juga, bila umat manusia memiliki tempat-tempat ibadah, contohnya masjid, contohnya musola, contohnya Ka'bah, itu tempatnya Baitullah, berarti penafsirannya kurang pas dan kurang benar juga. Karena Sang Pencipta atau Gusti Allah itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya. Bila Sang Pencipta atau Gusti Allah memiliki tempat, berarti Gusti Allah atau Sang Pencipta itu berarti disamakan seperti makhluk-makhluknya. Tempat-tempat itu seperti musola atau masjid atau Ka'bah, itu tempat-tempatnya beritikafnya, bermunajatnya, bermohonnya, beribadahnya untuk makhluk-makhluk, khususnya orang Islam. Jadi Sang Pencipta itu jangan disamakan oleh makhluk-makhluknya. Sang Pencipta itu jangan disamakan oleh Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu tidak ada yang bisa menyamai, tidak ada yang bisa menyamakan tentang Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu yang maha besar, yang maha mulia, yang maha adil, yang maha welas asih. Itu semuanya, kebesarannya, keadilannya, keagungannya, kemuliaannya, welas asihnya, itu tidak ada yang menandingi. Tentang wujudnya pun tidak ada yang bisa. Jadi tempat-tempat suci itu seperti tempat musola, masjid, Ka'bah, itu itu tempatnya manusia, bukan tempatnya Sang Pencipta atau Gustine atau Gusti Allah. Tempat Gusti Allah atau Gustine atau Sang Pencipta itu hanya Allah, hanya Gustine, hanya Sang Pencipta yang tahu. Manusia, makhluk-makhluknya itu tidak ada yang tahu. Jadi cukup sekian saja penerangan tentang di dalam surat At-Takatsur ayat 8 ini, menerangkan tentang Sang Pencipta, menerangkan tentang agama, menerangkan tentang kitab-kitabnya, menerangkan tentang makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya di dalam pengajian ini, khususnya para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhina wa Muhammad wa sallim wa rajaa wa tabaraka wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa majidan ya rabbana lakal hamdu kama sabdalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan zina bi jami'il ahwali wal afat wa tarkina bi jami'il hajat wa dhulmi bi jami'il syad wa tarhuna bi amdal darajat wa dhikra sulqan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min kulli wajib jannati wa nazir min fadil hisab.
اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وجنة في علم وبركة في رزق ونفة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونزل من فضل الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ورحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحيم. وخصوصا para jamaah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah wa umurina wa salamati berarti bereskilah. Allahumma taqabbal minna salatana wa syamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarruana wa khusu'ana wa la tarbiha wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatika rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.